sistem sistem mensucikan najis musyrik, karena najis musyrik itu adalah najis yang melekat di dalam hati, maka tidak bisa dengan memakai seperti halnya sistem cara menghilangkan atau mensucikan najis muhafafah mutawasitoh mugolado. Nah, berarti kita harus mempunyai waktu dan harus ada pengetahuan, yang mana pengetahuan itu bisa menjadi paham orang itu tentang kemusyrikan. Nah, berarti dasarnya, paling dasar itu adalah dengan rukun Islam yang pertama, syahadat, yaitu dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kami bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, dan kami pun bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, dengan musyahadah ini, dengan rukun Islam yang pertama ini, maka dosa musyrik atau najis musyrik itu bisa hilang. Tapi rukun Islam ini yang pertama, dua kalimat syahadat atau musyahadah kita kepada Allah, itu akan gugur ketika kita berbuat musyrik lagi. Itulah. Nah, jadi para pendengar, sehebat apapun ibadah kita, amal kita, seandainya di dalam hati masih ada yang mengotori yang namanya najis musyrik, maka apakah bisa amal kita diterima Allah? Itu. Nah, barangkali seandainya di antara kita masih ada dosa atau najis musyrik, selagi Allah memberi kesempatan untuk bertobat, bertobatlah. Wa taubatan qoblal maut. Coba bertaubatlah dengan apa yang kita sudah diperbuat kepada Allah dengan jalan berbuat musyrik, maka segeralah untuk mengfitrahkan atau mensucikan diri kita, mumpung Allah memberi kesempatan hidup. Karena ingat, Allah tadi sudah dibacakan ayatnya, wailul lil musholli, bahwa celakalah atau neraka wailah diperuntukkan bagi orang yang musholin. Musholin yang mana? Yang sholatnya membawa najis musyrik itu. Bapak bisa ini, Pak bisa contohkan nggak seperti apa sih najis musyrik itu di dalam hati itu? Contohnya seperti apa gitu? Ya, dikit ya. Kita beri contoh. Misalkan kita ketika betul dalam ucapan, kan itu kan dalam ucapan itu Allahu Akbar, ya. Tetapi hatinya tidak mengikuti. Kan seharusnya ketika lisan kita ini mengucapkan Allahu Akbar, maka hati pun juga harus mengikuti Allahu Akbar. Nah, coba tengok ke belakang. Banyak di zaman baginda Rasul pun juga ya kepada Allah percaya siapa yang menciptakan langit dan bumi, itu adalah Allah. Tetapi ketika untuk Allah, dia itu tidak mau. Apalagi wahyu atau hukum yang dibawakan oleh baginda Rasul.
baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadapi Abu Jahal, Abu Lahab kan. Itu susah karena di dalam hatinya sudah terkotori dengan kemusyrikan itu. Nah, jadi contoh kecilnya di lapangan misalkan kita percaya kepada hati-hati kepada yang dikatakan Ali itu ya. Iya. Nah, Cincin atau itu batu cincin itu ya Pak. Cincin itu. Ya. Nah, Ya. ini batu ini anu. Ya. Nah, itu hati-hati seandainya bahkan ini batu ini bisa membawa anu. Ya. Nah, padahal itu kan berseberangan dengan firman Allah. Ya. Seperti halnya ketika kita mau rizki, Allah itu sudah jelas. Wafis sama rizkukum, dan dari langit. Wafis sama rizkukum, dan dari langit kami. Langit kan punya Allah. Ya. Dan dari langit rizki kalian. Jadi tidak ada peranan di situ, tidak ada peranan batu, tidak ada peranan apa gitu. Nah, tapi itu adalah peranan Allah Subhanahu wa taala. Itu atau kecil-kecilnya misalkan kita mendengar manuk cungcuing. Ya, burung kematian itu ya Pak. Burung kematian itu teh. Ya kan itu sebagian banyak orang nyebutnya burung kematian gitu kalau dengar suara itu. Burung cungcuing ya. Ya padahal sampai hari ini tidak ada ayat dan hadisnya Allah melalui malaikat Israel melimpahkan kekuasaannya kepada burung cungcuing itu. Berarti jadi ganti tugas itu. Nah, malaikat itu. Jadi tidak ada, itu kan cuman telah itulah dari hayalan saja. Tidak seperti itu. Jadi jangan menyalahkan burung cungcuing itu. Ya kematian pun juga kan ada. Seperti halnya kondisi seperti hari ini yang melanda setiap negara, hati-hati dengan hadirnya syari maholaknya Allah. Corona ini adalah syari maholaknya Allah yang dianjurkan Allah kepada kita, bagaimana kita cara kul a'udzu birabbil falaq. Yang penting kita harus bagaimana caranya, kan itu surat Al-Falaq. Kan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Yang jelas kita bagaimana caranya kita supaya kita selalu istiqomah berpegang teguh kepada Allah yang punya Al-Falaq. Seandainya kita bahwa corona ini adalah pencabut nyawa, dari mana kita berangkatnya? Dan sebelum corona pun juga kematian mah sudah banyak, sudah ada. Artinya malaikat Israel itu selalu berperan. Belum pernah malaikat Israel melimpahkan kekuasaannya kepada corona. Cuman terkadang kita lupa. Cuman ini adalah statement Allah saja. Planning Allah saja. Ketika kita mendengar kematian, yang kita ingat sababnya Allah menghadirkan. Nah,